bedah nih, kita sapu bersih bahasanya. Kalau di kantor Berita Antara nih yang halaman belakang khususnya itu sapu bersih. Ya, kita sapu bersih semua informasi tentang kopi nyentrik. Kebetulan sekarang saya punya salah satu narasumber, yaitu saya bacakan dulu profilnya sebentar ya. Ada Bapak Yudo Lahmudin, Kasih Pengembangan Atraksi Wisata UPTD Destinasi Wisata Unggulan Islamic Center NTB. Kebetulan beliau juga membuka kedai kopi di Islamic Center, betul Pak? Nah, kedai kopinya ini khusus tubruk dan kopi di seluruh kopinya semua kopi NTB ya, kopi NTB, dan baru buka 3 minggu. Oke, mari kita langsung aja bincang-bincang, kita sapu bersih apa aja yang ada di kepalanya sama Pak Yudo. Ini, mangga Pak. Oke. Enak-enakin aja Pak, duduknya di mana, kayak gimana. Asal jangan standing, nanti standing khusus orang sepeda aja Pak. Ya kan? Standing sama orang sepeda aja ya. Selamat datang Pak di halaman belakang kantor Berita NTB, ya kan? Oke, selamat. Boleh kesibukannya sekarang ngapain aja nih Pak? Kita ini lagi menyiapkan yang namanya pengembangan atraksi yang ada di Islamic Center. Oke. Salah satunya yaitu dengan membuka kedai kopi. Kedai kopi ini agar masyarakat bisa mengetahui bahwa kopi murni atau organik ini bisa juga dikonsumsi oleh masyarakat awam. Karena kita pergi ke kopi shop. Oke. Seperti itu. Jadi sekarang kesibukan Bapak itu lagi ngurus kedai kopi nih. Ya. Yang baru berjalan 3 minggu nih. Ya. Posisinya di mana tuh biar teman-teman yang di luar juga teman-teman di YouTube juga tahu posisinya itu sebelah mana Islamic Center Pak? Posisinya itu di sebelah timur, sebelah utara Islamic Center. Oke. Posisinya dekat dengan Pasar Dasan Agung. Oh, dekat Pasar Dasan Agung ya. Cuman lokasinya di dalam Islamic Center. Di dalam Islamic Center. Dekat parkiran mobil. Jadi teman-teman yang kalau misalkan mau mencicipi kopi khusus tubruk yang kopinya itu seluruh NTB bisa datang aja langsung ke Kopi Shop Islamic Center. Betul ya Pak ya? Kopi Shop Islamic Center. Di sana menyediakan berbagai macam kopi. Nah, ini karena bahasanya nyentrik nih Pak. Ya. Kalau bahasa nyentrik itu kan beda dari yang lain biasanya gitu ya. Ada penampilan yang nyentrik itu kan berbeda dari yang lain. Nah, makanya saya ngambil kenapa ngopi nyentrik. Ini sangat menarik buat saya karena yang sekarang kopi yang sedang populer saat ini kan di coffee shop nih Pak ya. Mereka itu kan di mana di luar arena yang biasanya kita tidak pernah temukan, tapi malah sekarang saya menemukan ada coffee shop di dalam masjid Pak. Kenapa Pak? Gini, di Madinah, di sekitaran Masjidil Haram itu juga ada tempat jual kopi di sana. Jadi di sana itu mereka menikmati kopi itu sambil menunggu waktu sholat. Di sana. Itulah kita punya inspirasi. Itu ide. Coba kita buat di Islamic Center. Gitu. Dengan kopi-kopi yang khas dari NTB. Gitu. Jadi selama saya membuka kedai kopi di Islamic Center itu banyak respon dari masyarakat, mereka senang. Ketika kita bukanya jam 10 pagi. Jam 10 pagi. Jadi ada yang menunggu untuk sholat zuhur. Ya. Ada juga yang berdiskusi di sana tentang agama Islam. Dan juga ada juga mereka yang ngopi sambil mendengar kajian maghrib. Jadi banyak sekali masyarakat yang ingin, dan juga masyarakat dari Lombok Timur misalnya yang biasa dengan kopi-kopi yang biasa lah campur-campur begitu. Ketika kita disajikan dengan kopi-kopi origin, kok kopinya begini ya rasanya kok enak. Gitu. Padahal ini kopi sembalun, kopi ganda, kopi rempek. Gitu. Ada berapa jenis kopi kalau boleh tahu? Tadi selain kopi sembalun, kopi ganda dan rempek. Kalau untuk Lombok saat ini kita sembalun, rempek, sama gangga, juga kan. Terus juga dari Sumbawa. Dari Sumbawa juga. Ya, kita ada punik.
ada tepal, Ada ada batu rotok. Batu Rotok, Kalau dari dompunya kita tembora. Tambora ya, Pak? Iya. Oh, orang sini Tambora ya. Oke, siap. Jadi begitu banyak varian daripada kopi-kopi ini. Hmm, Jadi mereka bisa memilih gitu. Oke. Dalam artian kita tidak menyaingi pedagang kopi yang di luar, tidak. Tidak menyaingi. Tidak. Karena kita juga tidak mengejar target dengan kopi ini. Cuma Oke. kita hanya ingin mengenalkan kepada masyarakat, ini loh kopi khas daripada Lombok, ini loh kopi khas daripada Sumbawa. Oke. Oh, jadi dengan adanya kopi ini itu sebenarnya adalah pengenalan pada masyarakat ya, Pak ya? Ya. Bahwa ada berbagai macam jenis kopi yang ada di NTB. Nah, Gitu. ya, dan juga dari Jakarta juga pengunjung dari Jakarta itu juga ini nyentrik sekali ini. Nyentrik kan? Ya. Kalau nyentrik kan enggak Ya. gaya, gitu. Ya, ya. Istilahnya berbeda gaya, gitu Ya. kan gitu. Jadi dari dia keliling di Indonesia, hanya satu-satunya di Indonesia itu yang ada kopi shopnya di masjid. Ya. Berarti ini adalah satu pertama kalinya kopi shop yang ada di masjid ya? Ya. Kalau kopi-kopi yang lainnya kan kopi gratis namanya. Oh, kopi gratis. Ya. Kalau ini nggak gratis, Pak? Enggak. Kalau kita ini kan kita ada standar harga supaya kita tidak menyaingi kopi shop yang lain. Ya. Tapi kalau punya uang 5.000 nggak masalah. Oh, jadi masih bisa seikhlasnya juga, Pak? Ya. Oke. 5.000 kayak Ina-Ina, saya pengen rasa tapi punya uang 5.000 nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa gitu. Nggak masalah. Nah, sejauh ini selama 3 minggu ini selain dari respon dari masyarakat, grafiknya untuk penjualan kopi bagaimana, Pak? Grafik untuk jual kopinya alhamdulillah Bagus. 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 Gitu. Bagus. Hmm. Jadi istilahnya untuk omset kita sekarang ini sudah 2,5 juta. Per hari? Perharinya nggak tahu dah. Oh, nggak tahu dah. Berapa yang diterima. Oh, kirain siapa tahu bisa bagi-bagi gitu, Pak. Oh, boleh. Nanti ke sana gratis kopi tiap hari Tapi gitu. dari uang yang kita kumpulkan itu juga kita kembalikan ke umat. Oke, gitu. Nah ini yang menarik ya Pak ya, ini yang nyentrik buat saya gitu kan, ternyata dari pernyataan barusan Bapak, dari penghasilan itu dikembalikan lagi pada umat gitu ya. Ya. Jadi si kopi ini bukan hanya sekedar kedai kopi ya Pak ya, Nah. tapi sebenarnya orang untuk nunggu sholat zuhur, orang nunggu sholat asar, ataupun mereka yang pengen diskusi soal agama, itu mereka menghabiskan waktu lebih di sana, Ya. sambil ngopi gitu ya. Ya, kita banyak pilihan kalau di sana. Oke, Itu tempat nyentriknya. tempat nyentriknya itu. Kalau mau duduk nggak masalah. Oke. Kalau mau lesehan juga nggak apa-apa. Oke. Nah itu tempat anunya. Jadi mereka kebanyakan itu seperti tadi dari Lombok Pos juga tadi datang juga. Oke. Bisa Oke. yang meliput juga. Gitu. Hmm. Jadi kok banyak sekali. Gitu. Dari Jakarta juga ada yang meliput waktu itu. Hmm. Ya. Berarti tidak ada target apapun gitu ya Pak? Ada. Tidak ada, hanya untuk memperkenalkan saja. Ya. Nah, menurut Bapak bagaimana dengan kopi Lombok itu sendiri yang sekarang di kedai kopi itu kan banyak nih Pak ya? Ya. Banyak sekali di kedai kopi Bapak ini kan di kopi shopnya Islamic Center itu kan banyak varian ya, Ya. banyak varian kopi dengan kedai kopi yang ada di luar sana kan, tapi kan tidak ada persaingan. Nah, menurut Bapak bagaimana pandangan kopi Lombok itu sendiri? Kalau menurut saya kopi Lombok itu tidak kalah dengan kopi-kopi di luar. Ya. Ya, karena dia banyak varian. Seperti di Gangga. Di Gangga itu banyak sekali dia rasa. Ada rasa coklat, ada rasa strawberry juga banyak. Oh, ada rasa coklat? Ya, kalau di Gangga. Kalau Karena di di Gangga. Gangga ini sudah terkenal di Korea Selatan dan Irlandia. Oke. Jadi mereka ini pun mengekspor sekitar karena kena sedikit ada 20 ton. 20 ton. 20 ton dari Gangga. Dari Gangga. Ya. Oke. Dan tahun 2020 mereka meminta di Korea Selatan itu minta 100 ton. 100 ton per bulan kah atau per hari? Entah berapa per bulan Oke. per hari Ya. nggak tahu, tapi kebutuhan di Korea Selatan dan di Irlandia itu karena mereka itu sudah tidak lagi ke Vietnam karena mereka mengenal bahwa kopi robusta Iya, di Pak. Gangga itu Ya. luar biasa enaknya. Ya. Nah, ini yang menarik Pak. Buat saya kan biasanya kalau di masjid-masjid itu kita siwak gitu ya. Gitu kan ya, tasbih gitu ya Pak. Kopiah gitu kan. Tapi kan ini yang nyentriknya adalah kedai kopi gitu kan ya. Inspirasinya berarti tadi di Madinah. Ya. Bapak sudah Juga di Aceh juga ada, Oh, di Aceh juga ada. cuman dia tidak di masjidnya. Tidak di masjid, di luar masjid. Ya. Cuman kita ini kan mencoba hal yang baru gitu karena Oke. dengan adanya kedai kopi ini dan juga akan ada kuliner-kuliner yang lainnya di Islamic Center.
Oh gitu. Bakal ada kuliner-kuliner lainnya. Ya, dengan temanya sesambung. Sesambung. Berarti ini adalah langkah awal ya Pak? Ya, Kopi ini adalah langkah awal untuk ke sana gitu ya. Gitu. Nah, kan apa hubungannya Pak sekarang Bapak sebagai kasih? Ya Pak ya, sebagai kasih dengan pariwisata, apakah kopi ini bisa menjadi penunjang untuk pariwisata di Islamic Center kah? Bisa, bisa. Banyak sekali pesanan-pesanan pengunjung di Islamic Center. Kita kemarin itu punya kemasan dari masyarakat Muscat Lombok Timur, UKM Lombok Timur. Dari kita coba beli juga di Ethnic Coffee. Ternyata masyarakat Jakarta, masyarakat Kalimantan yang datang ke Islamic Center itu menikmati wisatanya. Oke. Karena dengan kopi ini kita juga bisa bagaimana pariwisata di NTB itu berkembang Dari kopi. dari kopi. Apakah di sana ada edukasi untuk soal kopinya atau hanya memperkenalkan saja ini adalah kopi? Kalau edukasinya tidak ada sih. Nggak ada ya? Ya cuma kita ini kan misalnya begini. Kita kan ada kerjasama juga dengan Istanbul misalnya. Oke. Istanbul untuk kopi seluruh NTB. Gitu. Ya kan dijual di Islamic Center. Oke. Agar masyarakat Jawa, Sumatera Hmm. biar dia tahu gitu bahwa kopi Lombok itu juga lebih oke. Oke. Jadi sering-seringlah minum kopi yang ada di Islamic Center. Mudah-mudahan ya Pak ya, dengan sering minum kopi yang ada di Islamic Center, 5 waktu nggak kelewat gitu. Ya. Jadi sebenarnya itu adalah sebuah trik enggak ya Pak? Enggak. Memang apa bisa jadi trik juga nggak Pak buat generasi muda? Coba Ceritain. Coba boleh ceritain Pak. Ada tamu 2 orang suami istri dari Jakarta. Oke. Dia karena satu paket dia ke paket travel ke Islamic. Katanya nggak pernah sholat ke masjid. Ya. Jadi istrinya tertawa gitu. Melihat suaminya begitu dengar azan langsung sholat ke masjid. Ya. Kan begitu. Jadi Ya. dia bilang sama saya, ini bagus sekali ini gitu. Oke. Sebagai pemancing ya Pak? Ya. Sebagai pemancing ya Pak? Ke masjid aja ya. Kita ngopi di sana ya Kang ya. Siapa tahu 5 waktu kita rajin. Mungkin sama sholat sunatnya juga, tapi nggak pulang-pulang. Oh bahaya juga. Pulang-pulang bagaimana? Oh, tetap kita harus pulang. Oh berarti ada pengalaman ternyata ada pengalaman cerita baru saja kamu dari Jakarta. Gitu. Dan juga ada dari Surabaya juga. Aha. Jadi banyak sekali karena kita ketika kita membuka suatu kedai kopi shop itu kita kan banyak berkomunikasi dengan konsumen. Dengan konsumen. Ya. Jadi itulah yang kita lakukan di sana. Oke. Makanya ada yang bilang dari Kalimantan itu ini bukan kopi shop ini. Ini bukan coffee shop. Ya. Ini kayak warkop, Ya. tapi sekelas kopi shop. Oke. Warkop sekelas coffee shop. Padahal kalau kita lihat sih dengan peralatan yang sederhana, Iya Pak. gitu. Ya, seadanya lah begitu. Ya. Dengan baristaan lah begitu. Barista. Bentar, apa ini barista nih Pak? Saya baru dengar juga nih barista. Coba yang barista. Soalnya kan begini, kita manfaatkan tenaga-tenaga yang ada di Islamic Center. Oke. Di sana kita mengajarkan bahwa begini loh nanti kalau Anda diputus kontrak misalnya, Ya. Anda bisa membuka kedai kopi. Oh, oke. Itu satu sisi yang beda juga. Dan Ya. juga kita juga ada, cuma saya belum sempat saya ke asosiasi kepala desa Lombok Barat. Iya Pak. Karena dilihat kita di Islamic Center seperti ini, kebetulan Jumat minggu kemarin itu mereka berkunjung ke sana dan menikmati kopi di sana dengan melihat alat-alat sederhana, sehingga mereka bertanya, ini berapa ini? Saya bilang ini cuma 500 ini. Saya bilang. Untuk alat kopi ya, yang sederhana ya. Harga ini, saya bilang. Cuman kopinya tidak tahu, saya Oke. bilang gitu kan. Ya. Terus dia tanya lagi kepada saya, bisa tidak anak-anak muda mengembangkan ini? Bisa. Kalau punya kemauan bisa. Ya. Makanya saya diminta untuk mengajar bagaimana cara membuka kedai kopi biasa, Iya. tapi sekelas kopi shop. Kopi shop. Jadi ada berarti tadi ada dong Pak edukasinya Pak.
Bukan soal kopi tapi ya. Tadi. Oh ya. Ya, berarti untuk yang istilahnya yang mau dipekerjakan di sana ada edukasi ya, Pak ya. Edukasinya seperti begini. Kita kan mengajarkan pada teman-teman tenaga kontrak di sana itu. Karena kita tidak tahu kelanjutannya ke depan seperti apa. Jadi saya ajarkan mereka itu bagaimana menjadi barista. Baristaan, Pak. Ya, Pak ya. Baristaan ya. Oke, barista. Karena kan saya juga otodidak. Oke. Gitu. Cuman kan bagaimana supaya Islamic Center ini juga adalah edukasinya untuk semuanya gitu. Dengan DB kan seperti itu. Karena kita selalu berpikir, apalagi kita sebagai di UPT di Islamic Center ini, kalau hanya kita mengandalkan suatu menara saja, itu kurang tertarik mungkin. Jadi dengan adanya coffee shop, mungkin nanti kuliner ke depannya, ya akhirnya menjadi daya tarik orang lebih banyak datang ke Islamic Center. Selain hanya sekedar menara aja ya. Ya. Dan juga kita akan coba mungkin nanti di MotoGP. Oh, Bapak mau coba ke MotoGP? Ya, kita mau mencoba meminta stand 1 untuk membuka Islamic Center Coffee Shop. Oke. Yang ada grupnya. Ya. Oke. Berarti ya itu bagus juga, menarik. Gimana? Ini menarik juga nih, dari tadi saya 15 menit, Pak. Cobain dulu. Ada sesuatu apa? Akang mau bertanya dulu. Nah, Pak boleh dicoba dulu. Nah, ini kebetulan kita itu disupport sama Buncitman, Pak. Nah, Buncitman ini salah satu kedai kopi yang ada baru sebulanan lah, ya, sebulanan ya. Nah, ini dia menggunakan kemasannya adalah botol kaca, jadi ramah lingkungan. Gitu kan, mungkin bisa nanti ngobrol-ngobrol sama teman-teman Buncitman sebagai bentuk inspirasi di kemudian hari. Oke, dimana ini kemasan ini lebih bagus buat saya, menurut saya gitu kan ya. Jadi itu ada hazelnut, kalau saya ini air berry yang direndam di air berry. Nah, ini kopinya dari Buncitman. Saya minum dulu hausnya, boleh ya Buncitman ya? Tapi kok nggak buncit sekarang? Kurus men. Udah langsing perasaan. Iya. Kalau di rumah galak ya Pak, macam-macam begitu. Ya, ini bahaya. Tapi ini bahaya buat di rumah, Pak. Ternyata benar. Iya. Karena kalau ini habis kopinya ya dilempar juga nih kalau macam-macam nih, Pak. Oke. Ini ada dari Buncitman. Terima kasih Buncitman. Juga teman-teman nanti kalau yang mau kopi silakan bisa pesen aja di sana, langsung aja. Kalau enggak bisa datang ke Jalan Panji Asmara ya. Nomor A1. Betul, di Jalan Panji Asmara. Oke, kita lanjut lagi. Siapa tahu teman-teman tadi saya sudah ngobrol sama Bapak Yudo ini, ternyata ada sebuah coffee shop di masjid yang sangat nyentrik sekali, yang tidak bersaing dengan coffee shop yang lain. Ada di sini hanya untuk memperkenalkan kopi-kopi seluruh NTB. Gitu. Siapa tahu ada dari teman-teman yang akan bertanya, kenapa sih harus buka coffee shop di masjid? Apakah kopi ini bisa membuat kita rajin sholat dan zikir kan? Gitu kan? Gitu. Siapa tahu ada doa-doanya, kita juga nggak tahu ya. Siapa tahu jampe-jampe juga kita. Ataukah bisa jadi beli kopi di situ 1 gelas bisa naik haji? Alhamdulillah, kita nggak tahu. Ada yang mau bertanya dulu sama Bapak Yudo di sini sebagai kasih atraksi di Islamic Center PTD? Siapa? Ada yang mau tanya lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya lanjut lagi sama Bapak. Oke, lanjut lagi sama Bapak ya. Karena mereka sedang menikmati kopi, Pak, sama kacang. Mereka enak makan kacang, kita diam aja nih. Nggak gitu juga kali. Bagi-bagi dikit kenapa? Oke. Akhirnya kopi. Gitu kan ya Pak, sebagai tadi daya tarik selain menara yang di kemudian hari akan merambah ke yang lain gitu kan ya. Nah itu kan tadi ada satu sentilan dari Bapak itu, kalau Bapak itu kan otodidak. Oh berani-beraninya sekali Bapak otodidak buka kedai kopi. Nggak takut gitu Pak, ada satu kedai kopi, wah ini nggak bener nih, gimana tuh menurut Bapak? Menurut saya nih. Ya. Menurut saya enggak. Karena juga ada juga yang dari Panji Tirar itu juga ngopi di sana. Oke. Islamic Center. Dia ingin rasa juga gimana sih rasa kopi ala Islamic Center? Itu grupnya kan. Ya. Padahal kalau sebenarnya rasa kopi itu sama aja kan. Iya sama aja sih Pak. Bener Pak. Di kopi shop manapun kan sama. Paling yang beda nanti cappuccino apanya semua. Ya. Ya. Jadi suasananya yang buat beda.
Suasananya yang membuat beda. Di sana bisa interaksi dengan masyarakat, nggak ada Ya. di sana. Kalau di coffee shop itu kan hanya gitu-gitu aja, paling tampilan musik, Ya. Kalau di sana Pak? nggak ada. Nggak ada. Ya seperti yang Manuana lah, seperti itu. Oh, nggak ada. Dia hanya mendengar suara jangkrik. Ya. Suara beduk. Kalau di Cermin Center tuh Nggak ada beduk ya? Tidak ada. Ada? Cuma dari Jumat aja. Hari Jumat aja ya. Kalau di sana kan hanya mendengar orang membaca Al-Quran. Oke, bisa jadi sebuah kopi di sini adalah sebagai relaksasi mungkin ya Pak. Saya akan bawa lagu ada medley ini. Satu lagu karya sendiri dan satu lagi ada lagu favoritnya Kang Ojo. Adikku, jangan menangis bila aku tak hadir di sini. Bukan karena tak ada perhatian, tapi karena ku tak peduli. Adikku, jangan bertanya apa arti kebersamaan, karena ditulis mendahulu. Sewaktu ku tak merasa egois. Adikku, jalanlah sendiri. Aku tak dapat menuntunmu lagi. Raihlah sendiri banyak prestasi, karena aku sibuk jauhkan diri. Sarada, dididam, dadang, dadang. Dadang, 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 dadang. Dadang, dadang, dadang. Apakah kita masih bersaudara di antara rasa ingin berbeda? Masih adakah kebersamaan di sela waktu kesibukan? Adikku, jalanlah sendiri. Aku tak dapat menuntunmu lagi. Raihlah sendiri banyak prestasi, karena ku sibuk jauhkan diri. Oh. I'm just a poor boy, though my story is seldom told. I've spent my resistance for a pocket full of numbers, such are promises. A lie to just see the man and what he want to hear. Disregard the rest. Oh, na 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 na. In our home, like my family, I was no more than a boy in the company of strangers. In the quiet of the railway station, running scared, singing low, sitting out of cooler water, where regular people go, looking for places only they would know. Lie, 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 lie. La 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 la.
kasih banyak Kak Ari sudah membuka sesi bincang-bincang kopi di halaman belakang kantor biro antara NTB.